Injil yang lain. Shalom, salam kasih agape, citra Allah yang akan dikembalikan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Allah sendiri adalah kekuatan. Jadi berpisah dengan Allah berarti berpisah dengan Injil Kristus yang merupakan kekuatan Allah. Sesuatu yang tidak memberikan keselamatan tidak dapat disebut Injil. Hal itu tidak bisa disebut Injil karena hanya memberikan kematian. Injil artinya kabar gembira, kabar baik, dan janji kematian tidak memberikan gambaran tersebut. Agar suatu doktrin palsu dapat diterima sebagai Injil, ia harus berpura-pura sebagai jalan kehidupan. Kalau tidak, ia tidak dapat menipu manusia. Nyatalah bahwa orang-orang Galatia sedang dibujuk supaya meninggalkan Allah oleh sesuatu yang menjanjikan kehidupan dan keselamatan. Tetapi oleh kekuatan yang bukan dari Allah, yaitu kekuatan mereka sendiri. Injil yang lain itu semata-mata adalah Injil manusia. Pertanyaannya adalah, manakah Injil yang benar itu? Apakah yang dikhotbahkan Paulus atau dikemukakan oleh orang-orang yang lain? Itu sebabnya kita melihat bahwa surat ini haruslah merupakan suatu ketegasan dari hal Injil yang benar, sebagaimana berbeda dari setiap Injil yang palsu. Tidak ada Injil lain, sama seperti Yesus Kristus adalah satu-satunya kuasa Allah, dan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain nama Yesus, di mana keselamatan dapat diperoleh. Begitu juga hanya ada satu Injil. Kuasa itu dari Allah asalnya dan hanya ada padanya saja. Lihat Mazmur 62 ayat 9-12. Suatu tiruan tidak ada artinya, sebuah topeng bukanlah manusia. Begitulah Injil yang lain ini, yang olehnya saudara-saudara di Galatia sedang terpikat. Hanya Injil yang diselewengkan, suatu pemalsuan, suatu kepura-puraan, dan sama sekali bukan Injil yang benar. Beberapa terjemahan mengemukakan dalam ayat 6 dan ayat 7 sebagai berikut. Aku heran bahwa kamu begitu lekas dialihkan dan mengikuti suatu Injil lain, walaupun sebenarnya tidak ada Injil yang lain. Karena tidak ada Injil yang lain sekarang, maka tidak akan pernah ada Injil lain, karena Tuhan tidak berubah. Jadi Injil yang diberikan Paulus kepada orang-orang Galatia, sebagaimana juga kepada orang-orang di Korintus, Yesus Kristus, dan ia disalibkan oleh Injil yang diberikan oleh Henokh, oleh Nuh, Abraham, Musa, dan juga Yesaya. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ini ada di dalam Kisah 10 ayat 43. Salam kasih agape, Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.